بسم الله الرحمن الرحيم. البدر الحمد لله فينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بدر الجد الجنة ومن أبصارهم وأنوار مغفرة الآخرة خصوصا لاري المجر محمد بن عيسى ودرجة عظم الفقيه مقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهما وفروعهما وخصوصا لاري سابق بالأنقاص الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وإلى روي أشعب بن عبد الله بارس وإلى روي سابق بالإرشاد الحبيب عبد الله بن الحداد وإلى الإمام الشافعي رضي الله عنه وإلى رضي الله عنه وإلى روي الإمام مالك رضي الله عنه وإلى محمد رضي الله عنه وإلى الإمام حنفي رضي الله عنه وإلى روي الإمام غزالي رضي الله عنه خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب الحبيب عبد الله بن حسين تحيم محمد بن هاشم علوي أن الله يغفر لهم ويرحمهم من درجتهم بالجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعل حزبي ويرزقنا محبتهم ويدافن على ملتهم في سمرة بالعافية والسلامة لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلم وتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والإثم على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما آمين آمين يا رب العالمين. قال المؤلف الكتاب رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. ومن شروط الصلاة الوضوء وفروضه ستة. الأول نية الطهارة للصلاة بالقلب أو غيرها من النيات المجزئة عند غسل الوجه. الثاني غسل الوجه جميعه. الحمد لله وشكر الله والصلاة والسلام على رسول الله Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, setelah beres Syekh Musannif menerangkan kepada kita tentang masalah kewajiban-kewajiban bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang muslim wal muslimah, yakni pada bab-bab sebelumnya Syekh Musannif menerangkan kepada kita tentang masalah ilmu akidah. Karena yang namanya kitab Sulamut Taufik ini tergolong kitab yang luar biasa di kalangan orang-orang ahli ilmi. Sebab kenapa? Sebab yang namanya kitab Sulamut Taufik ini kitab yang teringkas di dunia. Dari awal sampai akhir ini kitab aja yang berjumlah cuman beberapa lembar doang aja sudah dibilang mukhtasar. Yang mana mukhtasar ini di dalamnya memuat 3 ilmu yang wajib bagi seorang mukallaf untuk mengetahuinya.
yakni yang pertama adalah ilmu tauhid, dan yang kedua ada ilmu fikih, dan yang ketiga ada ilmu tasawuf. Maka bagi kita orang-orang yang mukallaf, yang terkena perintah dari agama, wajib mengetahui daripada ketiga bidang ilmu ini. Tidak hanya cuman satu bidang saja, akan tetapi selama kita hidup di dunia ini diwajibkan untuk mengetahui ketiga bidang ilmu ini. Apa? Yang pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu fikih, dan yang ketiga adalah ilmu tasawuf. Yang mana kewajiban tersebut diambil dari apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelaskan tentang ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang laki-laki tersebut datang langsung duduk di depannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Duduknya menempelkan sikunya ke sikunya Rasul. Para sahabat juga pada kaget, nih orang siapa? Tahu-tahu duduknya begitu lagi. Maka orang tersebut bertanya sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apa itu yang namanya Islam, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, yakni mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian sholat, kemudian zakat, puasa, dan juga haji bagi yang mampu. Pertanyaan pertama adalah mal iman. Apa itu yang namanya iman? Antu'minu billah wa bi malaikatillah wa bi kitabillah wa bi. Dijawab oleh Rasul dengan yang menjadi asas daripada rukun iman itu ada 6. Dan dari pertanyaan ini timbul yang namanya ilmu tauhid, itu diambil dari situ, yang mengantarkan seseorang untuk beriman kepada Allah Ta'ala, mengantarkan seorang untuk beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kalau kita gambarkan, pertama yang wajib bagi orang yang mukallaf itu adalah awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Jadi mengenal terlebih dahulu siapa sih sang penciptanya, siapa sih sang pemberi rizkinya, siapa sih sang pengurus hidup dan matinya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam ilmu tauhid ini apa? Ilmu yang membahas tentang pengenalannya seorang hamba kepada Tuhannya, pengenalannya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah seorang hamba tersebut sudah kenal bahwasanya Allahu Rabbi, Allah Ta'ala adalah Tuhanku, bersifatan dengan sifat wajibul wujud, kidam, baqa, mukhalafah sampai mutakalliman. Terus tugasnya apa lagi setelah kenal? Tentu tugas seorang hamba setelah tahu Allah adalah Tuhan sang pencipta alam semesta, yakni mencari cara untuk menyembahnya. Bab yang namanya ilah wa haqqu fil ibad, yakni berhak untuk disembah. Sebagai kewajiban seorang hamba, kita ini harus menyembah sang pencipta diri kita. Sudah kenal, kemudian apa? Ada lagi cari cara untuk menyembahnya. Sebab apa? Orang udah kenal aja belum cukup. Terkadang cara menyembahnya itu salah.
Bagaimana ada yang nyembahnya itu kalau hari Minggu masuk gereja, hari Sabtu masuk sinagog, hari Senin masuk wihara. Ini bentuk daripada mereka ini masih menyembah Sang Penciptanya. Ibadahnya orang Kristiani, ibadahnya orang Yahudi, nyembah juga. Makanya kalau umpamanya ada orang tanya begini, kenapa kok kita harus sholat? Kenapa kok kita harus puasa dan lain sebagainya sebagaimana kewajiban di dalam agama Islam? Yang penting kan kita itu niatnya menyembah Sang Pencipta diri kita. Mau kita masuknya gereja kah? Mau kita masuknya wihara kah? Mau kita masuknya kelenteng kah? Ini kan yang penting niatnya menyembah Sang Pencipta. Taunya kalau Islam itu tata caranya yang benar dari mana? Taunya dari mana? Islam ini punya tata cara menyembah Sang Pencipta alam semesta itu benar. Bisa taunya dari mana? Coba. Hah? Bersuci dulu, suci dulu. Bukan bersuci dulu. Taunya utusannya Sang Pencipta alam semesta ini datang ke kita memberitahukan bahwasanya ibadah yang diterima sama Sang Pencipta alam semesta itu yang begini loh. Kalau ibadahnya caranya itu Sang Pencipta alam semesta nggak menerimanya. Kayak contoh kita begini, sama presiden lah. Kita dipanggil sama presiden. Harus pakaiannya itu pakai jas umpamanya. Kita buat masuk ke istana negara itu harus pakai jas dan dasi umpamanya. Taunya dari mana? Utusannya presiden datang ke kita ngasih tahu nih protokolnya begini. Harus dari tata cara pakaiannya jas dan dasi kalau mau ketemu sama presiden. Umpamanya kita kok nggak pakai jas dan dasi, kira-kira bisa masuk istana negara nggak? Ya nggak bisa. Taunya nggak bisa dari mana? Dari utusan presidennya udah ngomong ke kita. Begitupun utusannya Sang Pencipta alam semesta ini sudah memberitahukan kepada kita, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya cara menyembah Sang Pencipta alam semesta ini bisolat, dengan sholat, dengan puasa, dengan zakat, dengan haji dan umroh. Kalau Jumat masuk ke masjid, sholat berjamaah, sholat Jumat dan lain sebagainya. Ini bentuk utusan Sang Pencipta alam semesta memberitahukan kepada kita tentang ibadah yang diterima itu yang seperti apa. Kok kita hari Senin masuk wihara kira-kira diterima enggak? Enggak. Oke lah, dikatakan ibadah juga iya. Katakan ibadah fardhu, namanya perkataan sih ya. Tapi kira-kira diterima apa enggak? Kan begitu. Utusannya sudah ngomong begini. Lah, maka dari itu keluarlah yang namanya ilmu fikih. Ilmu fikih ini ilmu yang membahas tata cara menyembah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimulai dari sholatnya bagaimana, syarat dan rukunnya apa, pembatalannya itu apa, dan lain sebagainya. Haji, umroh, zakat, puasa, diatur semuanya di dalam ilmu fikih. Yang benar itu yang begini.
Ini bentuk daripada datangnya utusan kepada diri kita yang memberitahukan tentang ibadah yang diterima sama Sang Pencipta alam semesta, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam fikih diatur masalah zahiriyahnya kita. Seperti sholat itu kan bentuk daripada zahir kita. Mulai dari takbir sampai salam, bentuk zahiriyah kita. Sudah cukup belum? Belum. Sebab terkadang seseorang itu, seorang hamba itu zahirnya ibadah, tetapi hatinya kemana-mana. Zahirnya Allahu Akbar, hatinya masih ngitung madu umpamanya. Hatinya masih kepikiran, nih beli mobil gimana ini buat habis awal ini. Ini bentuk daripada tidak adanya kekhusyuan di dalam hati dia. Sebab diteliti sama para ulama, masih banyak penyakit hati yang mendiami dirinya. Hatinya itu masih kotor. Selama masih ada penyakit ini, kamu tidak bisa sampai ke hakikatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka keluar yang namanya ilmu tasawuf, ilmu yang membahas tentang haliyah keadaan hati kita. Di dalam ilmu tasawuf entah diterangkan hati yang dzamimah, hati yang tercela, hati yang terkena penyakit itu yang seperti apa saja. Terus golongan hati yang terpuji itu seperti bagaimana. Dan tata cara untuk membersihkan hati. Kalau penyakitnya ini, obatnya itu ini. Kalau penyakit hatinya itu yang ini, obatnya itu pakai yang ini. Dibahas entar di dalam ilmu tasawuf. Sampai mengantarkan seorang hamba tidak hanya zahirnya saja yang beribadah kepada Allah Ta'ala, akan tetapi batinnya pun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita kenal bahwasanya Rasulullah SAW itu membawa 3 perkara yang menjadi isinya agama. Isinya agama itu apa? Ada 3. Yang pertama iman, Islam, dan ihsan. Dari iman keluar ilmu tauhid, dari Islam keluar ilmu fikih, dan dari muatan ihsanlah keluar yang namanya ilmu tasawuf. Lah ketiga ilmu tersebut dirangkum di satu kitab yang tipis, yakni kitab mukhtasar bernama kitab Sulamut Taufik. Makanya ini kitab termasuk kitab yang padat isinya. Walaupun ringkas lafadznya, tetapi isinya itu padat. Kalau kita lihat di dalam kitab bidang fikih aja mau dibahas, itu bisa berpuluh-puluh jilid kitab. Tebelnya itu bisa berapa meter sendiri. Ini kitabnya tipis, ada 3 dalamnya. Tauhidnya ada, fikihnya ada, tasawufnya juga ada. Alhamdulillah kemarin kita sudah membahas tentang masalah tauhid, yang perkara-perkara yang harus kita i'tiqadkan yang seperti apa, yang harus dihindarkan itu yang seperti apa. Sekarang membahas tentang muatan yang kedua, yakni ilmu fikih. Membahas tentang tata cara yang benar untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ke dalam fasal wa min syurutis sholati al-wudu, bahwasanya sebagian daripada syarat sahnya sholat adalah al-wudu. Orang sholat kok tanpa wudu,
maka sholatnya dikatakan tidak sah. Wa furuduhu sittatun, adapun rukun-rukunnya wudu itu ada 6. Ini kalau di kitab fikih yang lainnya dijelaskan lagi nih di sini. Karena ini kitabnya tipis, secara inti aja. Kalau kita mau jabarkan ya mungkin nggak cukup kali di Ramadan ini bisa hatam, maka kita persingkat aja. Wa furuduhu sittatun, adapun rukun-rukunnya wudu itu ada 6. Al-awwalu, yang pertama, niyatut thaharati lis-sholati bil qalbi, adalah niat bersuci untuk sholat bil qalbi, dengan hati. Yang pertama kita harus pahami apa perbedaan rukun dengan syarat. Beda, kalau yang namanya rukun itu perkara yang harus disiapkan sebelum mengerjakannya, akan tetapi kalau yang namanya rukun itu perkara yang dikerjakannya. Berarti katakan yang namanya wudhu itu syarat apa rukunnya sholat? Syaratnya sholat. Sebab kenapa? Adanya wudhu ini harus udah ada sebelum mengerjakan sholat. Akan tetapi baca Fatihah adalah rukunnya sholat. Sebab apa? Ya itu kerjaannya sholat, isinya ya baca Fatihah, sujud, ruku, dan lain sebagainya. Ada lagi yang namanya mubtilat, perkara yang membatalkan. Perkara yang membatalkan ini perkara lain daripada syarat dan juga rukun. Kalau umpamanya orang sholat nggak wudhu, batal nggak sholatnya? Orang sholat kok nggak wudhu, batal nggak sholatnya? Dikatakan nggak batal. Sebab apa? Orang sah aja enggak. Lah kau bisa begitu, bedanya di mana, Beb? Bedanya itu seperti begini. Beb gambarin. Yang namanya syarat, umpamanya kita ini mau kerja di satu perusahaan. Di perusahaan tersebut memiliki syarat. Syarat jadi karyawan sini harus umpamanya S1. Iya kan? Kok kita nggak S1? Nggak memenuhi syarat jadi karyawan di perusahaan tersebut, terus kerja di perusahaan tersebut, kira-kira akhir bulan dapat gaji nggak? Enggak. Biar kata ente banting tulang peras keringat 24 jam sekalipun ya nggak dapat gaji, cuma dapatnya capek doang. Sebab apa? Syarat jadi pegawainya aja ente belum ada. Gitupun orang sholat kok tanpa syarat, walaupun Fatihahnya itu luar biasa fasih, walaupun rukuknya itu berjam-jam sampai capek semuanya, cuma dapatnya capek doang, nggak dapat pahala, nggak dapat gaji, enggak. Itu gambarannya yang namanya syarat. Kalau rukun apa? Rukun itu ya kerjaannya itu sendiri. Umpamanya merawat mesin, umpamanya kan, ya kerjanya apa? Ya merawat mesin itu, ngecek tiap jam sekali, tiap berapa jam sekali dicek nih suhunya berapa, terus ini, itu rukun namanya. Pekerjaan itu sendiri. Adapun pembatalan itu perkara lain daripada syarat dan rukun. Umpamanya apa? Yang ngebatalin jadi pegawai situ nonjokin atasannya umpamanya. Syaratnya ada, kerjanya bagus, tapi ada perkara baru, apa? Nonjokin atasannya. Lagi kesel nih ngeliat atasan ditonjokin, kira-kira ngapain tuh? Diapain? Tuh kalian pecat. Nah, pecat ini bahasa daripada mubtilat, pembatalan. Syaratnya udah ada, wudu,
Terus umpamanya rukunnya udah ada, bagus sekali kerjanya. Di dalam sholatnya umpamanya ngomong lebih dari 2 huruf atau gerak 3 kali berturut-turut di dalam sholat, dia batal, dipecat langsung, suruh ngulangin lagi. Tuh gambarannya. Jelas mana kalau dibilang syarat arahnya kemana, dibilang rukun arahnya kemana, dibilang pembatalan pun arahnya ke mana, sudah paham dan jelas. Jadi nggak usah bingung lagi. Ini apa ya bedanya syarat sama rukun? Udah. Kemudian wa furuduhu sittatun. Adapun rukunnya wudhu itu ada 6. Al-awalu yang pertama niyatut toharoti li sholat, yakni niat bersuci untuk sholat. Nawaitu toharota li sholati fardhon lillahi ta'ala. Sah nggak wudhu niatnya begitu? Ya memang begitu niatnya. Au ghairiha, ataupun dengan niat yang lainnya, yakni minan niyatil mujzi'ah, daripada niat-niat yang mencukupi di dalam wudhu. Seperti apa? Niat wudhu, nawaitul wudhu'a li raf'il hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Niatnya nawaitut toharota lis sholati fardhon lillahi ta'ala, boleh juga. Yang intinya niat-niat yang mencukupkan di dalam berwudhu. Yang mana bil qalbi, yang namanya niat itu adanya di dalam hati. Umpamanya ada orang wudhu, nawaitul wudhu alirafil hadasil asal fadlillahi ta'ala. Terus ketika membasuh wajahnya kok hatinya nggak niat, maka wudhunya nggak sah. Sebab dia wudhu tanpa niat namanya. Bukan tadi udah niat, Beb. Tadi bukan niat yang menjadi rukunnya wudhu. Itu niatnya sunnah. Kamu mengerjakan kesunahan akan tetapi meninggalkan rukunnya, ya nggak sah ibadahnya. Karena yang namanya niat yang menjadi rukun wudhu itu bil qalbi, adanya di dalam hati. Dan peletakannya di mana? Peletakannya pada basuhan pertama air menyentuh wajah kita. Sebelum air menyentuh wajah kok sudah hatinya niat dulu, nawaitul wudhu ta'ala. Biur ketika air menyentuh wajah nggak ada niat di dalam hati, maka nggak sah wudhunya. Minimal apa? Yang pertama air itu nempel dulu ke wajah kita. Ketika air nempel di situ hati mengucapkan nawaitul wudhu alirafil hadasil asghari fardhon lillahi ta'ala. Baru dilanjutkan dengan rukun-rukun yang lainnya. Jangan salah memahami. Adapun talafut ini hukumnya sunnah. Mengucapkan dengan lisan itu hukumnya sunnah. Bukan yang menjadi rukun wudhu itu pada pengucapan lisannya, bukan. Kan tetapi dalam hati dibarengi dengan juz pertama, bagian pertama yang dikerjakan. Karena kalau di dalam wudhu itu adalah membasuh wajah, ya berarti wajib membarengkan niat itu ketika membasuh wajah. Kalau di dalam sholat di mana letaknya niat? Ketika takbiratul ihram. Umpamanya orang sholat, sholli fardhul maghribi ta'ala, Allahu, mulutnya takbir Allahu Akbar, hatinya kok nggak ngucap niat lagi, la yasih, maka sholatnya enggak sah. Karena rukunnya niat di dalam sholat itu ketika takbir Allahu Akbar, lisannya mengatakan takbir, hatinya mengucapkan niat. Itu yang pertama.
Indah ghuslil wajhi, letaknya ketika membasuh wajah. Kemudian nih rukun wudu yang kedua ghuslul wajhi jami'ihi, yakni membasuh wajah. Jami' keseluruhan bagian daripada wajah. Patokannya apa? Min manabiti sya'ri ra'sihi ila dhaqani. Panjangnya itu atau secara vertikalnya itu min manabiti sya'ri ra'si, dari mulai tempat tumbuhnya rambut sampai ujung dagu kita. Ya, coba dipegang nih satu-satu nih. Berarti ini di dagu ini ada tulang. Ujungnya tulang di mana? Sampai sini. Lah, berarti ini bagian dari sini ke sini ini itu wajah namanya. Di wajah itu bukan di sini doang, bukan. Ini pun bagian wajah ini. Ini bagian wajah. Kok wudu ada satu titik yang nggak terkena air di sebelah sininya, lam yasih, nggak sah wudunya. Sebab apa? Rukunnya wudu itu membasuh keseluruhan daripada wajah. Maka bagian yang termasuk batasan wajah semuanya harus terkena air. Dari mana? Dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke ujungnya dagu. Saya musoni bagaimana kalau umpamanya nggak ada rambutnya, botak umpamanya. Berarti sini itu masuk ke dalam anggota wajah dong, bagian wajah dong. Rambutnya ada muncul-muncul di sini umpamanya. Ini berarti masuk wajah dong kalau wudu harus dibasuh. Enggak. Adapun kalau umpamanya botak, maka yang menjadi ukuran itu mu'tadil, orang pada umumnya. Umumnya orang tumbuhnya rambut di mana? Di sini. Ya udah, berarti batasannya situ. Walaupun sini nggak ada rambutnya, ya batasan wajahnya kamu itu sebelah situ. Kenapa kok tetap di sini? Ya karena kamu botak gitu loh. Karena kamu botak. Jelas itu masuk ke dalam batasan wajah. Adapun wa minal uduni ilal uduni, dari horizontalnya dimulai dari jejentil telinga yang satu dengan jejentil telinga yang lainnya. Ini apa kalau bahasa Indonesianya Nana nggak paham? Apa? Ini bagian ini apa namanya? Bahasa Indonesianya ada nggak? Kalau kata orang Jawa atau orang Sunda mah jentil, ini jentil. Jadi dari sini sampai sini lagi. Ketika wudhu ini wajib ini kena nih. Jentil telinga ini wajib kena. Berarti dari sini nih tempat tumbuhnya rambut, set. Nah, set nih masuk ke sini, lurusannya ke sini. Nih, ikutin nih tulangan bawahnya telinga ini, ikutin nih. Nah, ini masih masuk wajah nih sampai ujungnya tulang ini. Set. Lah di bagian tersebut wajib keseluruhannya terkena air. Sya'ron wa basyaron. Mau itu di dalam anggota bagian wajah itu ada rambutnya ataupun kulitnya, semuanya wajib terkena air. Maka alis ataupun bulu mata ataupun kumis ataupun janggut, karena ini semuanya masuk ke anggota bagian wajah, ketika wudhu pun harus terkena semuanya. Wudhu kok ada satu helai janggut dia nggak terkena air, wudhunya nggak sah. Makanya hati-hati kalau wudhu. Pintar ada patokannya. Kalau umpamanya janggut yang tebal bagaimana, ada. Tapi yang jelas seluruh bagian rambut ini yang ada di wajah harus terkena air. Kalau wudhu jangan cuma 3 kali basuhan doang di wajah.
Labib kan yang sunnah itu 3 kali kok malah ngelarang 3 kali. Ya 3 kali yang menjadi gambaran kamu itu yang seperti apa? Terus 3 kali yang menjadi gambaran ulama fikih itu yang seperti apa? Kan harus dijelaskan seperti itu. Taunya 3 kali aja, 1, 2, 3, sebelah sini masih nggak kena, dia nggak sah wudunya. Jangan kata dapat kesunahan 3 kali, rukunnya aja masih belum dapat. Dikatakan kesunahan 3 kali itu, 1 yang pertama itu bukan 1 kali basuhan, tapi 1 yang merata ke semuanya. Umpamanya nih sekali nih, bir sini belum kena, ambil lagi, breng, itu baru kehitung 1. Berat 1 belum kena, sini belum kena, situ belum kena, sampai 4 baru kena semuanya, itu baru kehitung 1. Mau nyari kesunahan tinggal tambahin 2 kali basuhan lagi. Nah, jangan pelit-pelit ya buat wudu, khususnya di bab bagian wajah ini. Bir dah yakin kena semuanya, baru tambahin 2, dapat kesunahannya. Kemudian labatini lihyatir rajul wa aridaihi idza kasyafat, kecuali bagian dalam janggutnya laki-laki dan juga jambangnya laki-laki ketika tebal. Umpamanya punya janggut tebal, janggut segini umpamanya, maka hukum di dalam wudhu bagaimana? Aturan asalnya kan harus kena semuanya, tetapi ada rukhsah dari syariat bagi yang tebal itu yang wajib cuma dalamnya, bagian luarnya saja, asal doang lah bahasanya itu, nggak perlu sampai detail sampai ke dalam. Patokannya bagaimana tebal dan tipisnya? Yakni patokannya kalau umpamanya terlihat kulitnya dari jarak orang ngobrol, mau jarak orang ngobrol dari sini sampai situ, kok saya masih bisa lihat kulit daripada janggut, umpamanya kayak anak nih, ini masuknya tipis nih ya, bab apa? Masih kelihatan kulitnya. Berarti ketika wudhu nih semuanya harus kena air, mau luarnya mau dalamnya. Tapi kalau yang tebal itu luarnya aja, yang sampai udah kulitnya aja nggak kelihatan, itu cuman luarnya saja. Tetapi menjadi kesunahan untuk menyela-nyela janggut yang panjang atau yang tebal. Kemudian atalizu rukun wudu yang ketiga, ghuslul yadaini ma'al mirfaqain wa ma'alaihima, yakni membasuh kedua tangan, batasannya sampai mana? Ma'al mirfaqaini, sampai siku-siku. Tadi di dalam bab wajah pun sudah jelas, tapi ada bab hukum wajib pula kita melebihi daripada batasannya wajah. Kalau batasan wajah itu dari tumbuhnya rambut, maka kita wudhu wajib untuk membasuh bagian kepala juga. Gitu, ketika basuh wajah itu bagian kepala ini harus terbasuh juga. Yang mepet-mepet kepada batasannya wajah ini harus kebasuh. Wudhu tuh, nah ini harus kena juga nih. Sebab apa? Mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib hukumnya. Sesuatu yang tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu tersebut pun masuknya wajib. Soalnya gimana itu kaidah di dalam usul fiqh? Maksudnya kamu tidak bisa menyempurnakan membasuh wajah kecuali kamu melebihkan daripada batasan wajah tersebut. Aslinya nih yang lebihnya ini nggak wajib.
sebab nggak masuk ke dalam wajah. Tapi karena kita nggak bisa sempurna melaksanakan wajahnya tadi, ya berarti ini pun jatuhnya wajib. Begitupun di dalam tangan, melebihkan sedikit daripada siku-siku ini pun jatuhnya wajib. Jangan mentang-mentang sampai mirfaqoin doang kan batasannya tangan sampai siku-siku, terus ambil lakban gitu, giniin gitu loh. Dari mana nih? Gitu. Udah baru pure dah. Jangan begitu juga, pelit banget tuh sama air doang. Ya, gimana suruh sodakoh, mana suruh zakat, orang gitu aja pelit ya. Udah biarin dah sampai sini. Gimana Beb kalau sampai sini? Ya terserah ente, udah. Mandi aja sekalian nggak apa-apa. Tanggung banget sampai sini katanya ya. Kalau bisa mah fadhol, nggak ada larangan gitu loh. Tapi nggak sekalian mandi kalau kata anak, kalau mau sampai situ sekalian. Terpenting melebihkan sedikit itu pun wajib hukumnya. Kemudian wa ma alaihima, dan perkara-perkara yang ada di atas tangan kita. Umpamanya di tangan ada rambut, ini rambutnya harus kena. Di tangan ada kutil umpamanya kan, kayak daging tumbuh pun itu harus kena air. Pokoknya segala sesuatu yang ada di atas tangan kita, yang ada di bagian wajah kita, semuanya harus terkena air. Makanya kalau wudhu itu bagi yang kerja itu harus hati-hati. Hati-hatinya bagaimana? Umpamanya di kerjaannya ada sisik ikan nempel. Namanya sisik ikan itu ketika kita basuh masih nempel di situ, itu bisa menghalangi masuknya air ke dalam bagian tersebut. Kok habis wudhu kita masih ngelihat ada sisik ikan, baru kita copot, ya harus diulangin lagi. Sebab apa? Berarti belum semuanya kamu basuh. Begitupun bekas bolpen apa itu ya, bolpen, tinta. Lihat dulu tuh tintanya yang ngeresep air apa? Enggak. Kalau ngeresep air sih nggak apa-apa tintanya, tapi kalau tintanya nggak ngeresep air maka nggak sah. Kok kita nggak membersihkan dulu langsung kita basuh, habis wudhu masih tetap ada tintanya, nggak sah. Bedanya apa Beb? Yang ngeresep air sama yang nggak ngeresep air? Ya bedanya tanya sama tukang tinta, jangan tanya sama ustadz kalau begituan. Tukang tinta tanyanya situ. Ya, itu pun kayak semir. Ya semir yang resep air, semir yang resep air. Adapun kayak tato, diharamkannya tato pun itu begitu. Sebab seaslinya yang namanya tato itu tintanya itu menghalangi air untuk masuk ke dalam badan yang wajib dibasuh. Kan tetapi yang dijelaskan oleh para ulama kita, kalau sudah terlanjur ditato bagaimana? Ya udah nggak apa-apa. Sah nggak wudhu mandinya? Ya sah, tetap sah. Tapi kan tercegah, namanya dapat rohsoh dari syariat. Tapi syaratnya apa? Ya taubat. Dan jangan sekali-kali untuk mengulanginya kembali. Wajib dihilangkan nggak ya? Kalau kamu punya uang, punya kemampuan, wajib dihilangkan. Tapi kalau cara menghilangkannya ini yang menimbulkan keharuman lagi, ya jangan. Menimbulkan kemadharatan lagi, ya jangan. Namanya bikin dosa lagi kamu. Pokoknya disetrika, itu malah haram. Sebab apa? Menyiksa diri.
Umpamanya ada di laser kan lumayan 1 sentinya aja berapa, nggak punya, ya udah sholat di situ. Intinya taubat. Tutup pakai solasi. Ya gitu. Tapi kalau sudah tahu nggak boleh, jangan mentang-mentang sudah dirokso sama syariat tambah dipanjangin gitu loh. Umpamanya nih naganya ekornya kurang dikit nih, dah tanggung dah biar cakep saya. Ya udah, mau naganya itu sayapnya cuma 1 doang ya nggak usah tambahin jadi 2, udah, maksudnya begitu. Udah taubat sih ya. Wa ma alaihima, dan juga perkara yang ada di atas bagian tersebut. Kemudian ar-rabi'u, yang keempat, mashur ra'si au ba'dihi walau sya'ratan fi haddihi, yakni mengusap kepala atau sebagian kepala walaupun cuman sehelai rambut yang ada di bagian kepala. Beda antara mashu dengan ghuslu. Kalau pada tangan dan wajah itu perintahnya adalah ghuslu, membasuh. Kalau pada kepala ini mengusap atau masuk. Perbedaannya di mana? Perbedaannya kalau yang namanya ghuslu itu mengalirkan air, isolul ma'i, mengalirkan air itu ngalir ke bagian tersebut. Itu yang namanya membasuh. Kalau ngusap cuman geser doang. Ngusap ini cuman geser airnya, bukan mengalirkan air. Kok di bagian yang wajib dibasuh kok kamu usap? Maka lam yajzi, tidak cukup. Maknanya apa? Lam yasih, enggak sah wudhu kamu. Ya, wudhu umpamanya tangannya dibasahin terus diginiin nih bagian wajahnya, set. Ya enggak sah. Sebab di bagian wajah ini wajibnya itu mengalirkan air. Tapi bagaimana kalau umpamanya Bang Zaid wudhunya bagian kepalanya, nah males jurus banteng umpamanya, nyeruduk ke keran, les gitu. Sah enggak diusap, enggak diapain, tangan enggak mikut, cuman air ngalir di kepala tersebut, sah enggak? Sah. Lah kok sah? Sebab al-ghuslu ablahu minal masah. Yang namanya membasuh itu lebih mengenai daripada mengusap. Jadi sah nggak hukumnya? Sah. Ambil air begini, udah sah. Walau sya'rahtan fi haddi, walaupun cuman 1 helai rambut doang, sah hukumnya. Wudhu nih, tangan kelar, ambil air, tek, pilih nih yang rada ubanan dikit umpamanya, itu berarti rambut yang udah tua nih, harus dihormatin dikit gitu kan. Set, sah nggak? Sah, tapi kebangetan gitu loh. Kalau bilang sahnya ya sah, tapi kok kebangetan banget kamu ya, sampai begitu gitu. Dapat surganya yang paling ujung, yang udah deket sama neraka, ada panas-panasnya dikit kali orang sampai ditutuin, enggak. Tapi yang menjadi kesunahannya ini jami ar-ra'si, semua daripada anggota kepala. Apa? Ambil air gini nih, set. Itu yang menjadi kesunahannya di bidang atau pada madhab Imam Syafi'i. Adapun pada madhab lain seperti madhabnya Imam Malik, di dalam mashu jami ar-ra's ini malah menjadi rukun. Kamu kalau wudhunya begini aja itu nggak sah kalau menurut madhab Imam Malik. Makanya ketika insyaallah kita mengalami haji atau umroh, kita di sana ntar akan diarahkan bahwasanya kita wudhu ketika tawaf itu pakai wudhunya Imam Malik.
Sebab kenapa? Sebab masalah pembatalan wudhunya di Imam Malik itu kalau tersentuh bukan muhrimnya sama perempuan umpamanya itu belum batal. Wa ila bisyahwat, kecuali batalnya itu karena ada syahwat. Sedangkan yang namanya tawaf kita nggak bisa menghindari bersentuhannya sama lain jenis gitu loh. Nah, kalau di dalam mazhab Syafi'i mau ada syahwat nggak ada syahwat, yang namanya bersentuhan kulit selain daripada muhrimnya itu membatalkan wudhu. Kalau umpamanya pakai wudhunya Imam Syafi'i ketika tawaf ya repot gitu loh. Udah mau 7 ya kan, baru 6 nih muter mau ke 7 kesentuh ulangi lagi ya. Sampai 40 hari tawaf aja belum kelar-kelar kalau begitu. Oke, roksah. Kemudian al-khamisu, rukun wudhu yang kelima, ghuslul rijlaini, yakni membasuh kedua kaki. Batasannya sampai mana? Ma'al ka'baini, sampai kedua mata kaki. Tadi ada bahasa sedikit fi haddihi. Namanya rambut ini ada pada batasannya kepala. Dalam artian apa? Kalau membasuh rambut nih kayak seorang wanita nih, wudhunya kok basuh rambutnya yang di ujung, itu enggak sah. Makanya wanita itu harusnya itu basuh rambutnya itu yang di sini. Kalau basuhnya di ujung doang enggak sah. Sebab apa? Rambut yang di ujung itu tidak masuk ke dalam batasannya kepala. Sudah melebihi dari batasannya kepala. Nggak usah wanita, umpamanya laki-laki ini rambutnya panjang segini nih, wudhu kok cuman sininya aja nih yang dibasuh, rambut sininya aja yang dibasuh, nggak sah. Sebab tidak masuk ke dalam batasannya kepala. Satu helai rambut itu yang masuk ke dalam batasannya kepala. Kemudian yang kelima, membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Au mashul khaffi, ataupun mengusap khaf. Khaf ini sepatu kulit yang ntar ada babnya sendiri kalau di dalam kitab fikih yang lebih lebar. Ada ketika kita musim dingin nggak bisa nyopot sepatu, maka wudhunya cuman mengusap sepatu aja sudah mencukupkan. Ntar ada babnya sendiri bagaimana syarat-syaratnya. Umpamanya wudhunya orang dengan mengusap sepatu itu pembatalan wudhunya pun bertambah. Apa? Sepatunya copot, wudhunya batal. Ataupun membasuh ini nih, kopiah umpamanya, kopiahnya copot, batal wudhunya. Kemudian as-sadisu at-tartib, rukun wudhu yang keenam adalah tartib. Apa yang namanya tartib? Tartib ini mendahulukan yang awal dan mengakhirkan yang akhir. Beda sama mualat. Kalau mualat ini kesunahannya wudhu, bukan rukunnya wudhu. Bedanya apa? Mualat itu kontinu, terus menerus. Wudhu nih, wajah set, nyantai dulu, ya enggak? Udah kering nih baru nerusin. Sah nggak tuh wudhunya begitu? Sah apa enggak? Ini wajah nih, nawaitul wudhu, nanti dulu dah nonton umpamanya pengajian pasaran di Ponpes Nur At-Tauhid ya kan, Roy Pas Pambib, wah deh keren tuh, sampai 1 jam tuh nontonnya. Udah kelar nerusin, set, udah tangan bab yang kedua udah kering, sah nggak gitu betulnya? Yasihhu wudhu'uhu, sah wudhunya. Sebab kenapa? Sebab yang namanya mualat itu kesunahannya wudhu, bukan rukunnya wudhu. Asalkan ketika di masa itu tidak melakukan sesuatu yang membatalkan
wudu, maka tetap sah wudunya orang yang demikian, tetapi nggak mendapatkan kesunahan. Apa? Wudunya nggak sempurna. Wudunya nggak sempurna. Yang sempurna udah mah tartib ya mualat, terus menerus sebelum bagian wajah kering sudah membasuh tangan, sudah sebelum bagian tangan kering sudah mengusap kepala. Ini namanya terus menerus dapat kesempurnaannya wudhu. Tapi pembahasan ini ada mau memisahkan antara yang rukun dengan yang sunnah. Yang rukun itu tartibnya, bukan mualatnya. Ya, jelas. Kemudian faslun wa yanqidul wudu ma kharaja minas sabilaini ghairal mani. Insyaallah akan kita terangkan lagi pada pertemuan yang katanya sekian saja. Hadratin Nabi Muhammad al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, karena aku dua ya kan.